Kita tidak pernah merasa bahwa ketika kita Islam sebenarnya kita sedang diuji dengan keislaman kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa qawala amma ba'du. Mohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita, karib kerabat kita, keluarga kita, dan siapa saja yang telah dipertemukan oleh Allah dengan kita. Dan tidak lupa pula kita memohonkan ampunan untuk pendahulu-pendahulu kita yang mempunyai peran andil dalam terusnya kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah. Ya akhiratul furqan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kifayah. Sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah pada pagi hari ini diberi kemudahan oleh Allah, karena tadi saya jam 1 baru meluncur dari Semarang. Saya kaget juga jam sini kok baru suaranya Pak Iskandar baru bunyi. Alhamdulillah, karena manasik mulai dari kemarin pagi, terus kemudian selesai jam 9. Kemudian ada anaknya teman sakit, terus kemudian alhamdulillah baru jam 1 itu meluncur dan dikasih kemudahan. Nggak tahu sepi apa goro-goro sopire sing jejak nggak karu-karuan. Yang penting pokoknya saya nggak lihat gitu aja, tiba-tiba sampai sini. Alhamdulillah. Pasti di mana-mana sekarang ini yang didengung-dengungkan adalah haji, terus kemudian kurban. Maka yang pertama adalah haji yang sementara ini menjadi puncak kesempurnaan Islam. Menjadi puncak kesempurnaan Islam. Kalau kita berlandaskan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 yang tidak bernomerik, 5 yang tidak berurutan ataupun berurutan. Kenapa haji itu kita mempunyai mindset bahwa paling tinggi? Karena ternyata memang haji inilah yang mampu
untuk menzerokan. Menzerokan apa? Menzerokan ketauhidan kita. Karena apa? Karena mulai dari kita ini janin, kita lahir, kesucian itu muncul, tapi setelah ilmu pengetahuan ini muncul Tuhan, 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 Tuhan. Kalau anak kita ini belum tahu yang namanya upah, dia nggak akan minta upah. Anak kita yang masih kecil, yang belum sekolah, pernah minta upah? Karena belum tahu. Nah, diawali dari syahadat. Yang syahadat itu adalah sebenarnya kesaksian kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kenapa terus kemudian Nabi Muhammad menjadikan, ya, bukan urutan, tetapi sebenarnya ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah, ataupun tahapan-tahapan. Ya, maka haji yang menjadikan orang mempunyai message sempurna, cuman yang perlu kita renungi adalah justru haji ini awal untuk membangun keislaman kita, karena kita ini tidak pernah terbebani dengan label bahwa saya Islam. Begitu juga kadang-kadang yang haji gitu. Rasa nggak terbebani gitu. Malah kita ngenteng. Maka yuk kita lihat kenapa Islam dibangun dengan 5 yang ini tidak bisa dipisahkan. Kita akan kupas dulu kenapa syahadat. Yang dulu kita bermain dengan jiwa, setelah kemudian kita sadar, kemudian disuruh bersaksi di hadapan Allah. Karena saya nggak tahu, saya waktu itu kira-kira syahadat kapan, saya juga nggak tahu. Karena perasaan saya pokoknya mulai dari kecil itu diajarinnya Bismillahirrahmanirrahim, ba ta sa abad gitu. Tapi sudah ada itu. Tapi nggak apa-apa, ini cuma ilustrasi gitu loh. Maka di surat 7 ayat 172 inilah yang dibangun, yang dimaksud adalah syahadatu alla ilaha illallah. Di riwayat yang lain antas hada alla ilaha illallah, supaya kamu bersaksi. Mengenai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman,
bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami melakukan yang demikian itu agar di akhirat, di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Orang-orang yang lengah keesaan. Jadi kira-kira nih, ketika kita lahir, keesaan kita ini terjamin waktu lahir. Kenapa? Karena belum tahu apa-apa. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak kita nggak pernah minta upah kita kalau belum tahu, karena dia murni aja. Kalau nggak percaya, masih anak kecil, belum dia sekolah, jenengan biasain bungkus permen, nak dibuang sampah. Coba semakin lama semakin tahu. Kadang kalau sudah tahu upah juga minta upah. Ternyata benar di surat 16 ayat 87 bahwa ketika kita ini belum mengetahui apa-apa, kadang ketauhidan itu malah lebih murni. Sampai Nabi Adam itu ketika melanggar itu setelah diajarin pengetahuan-pengetahuan dan setelah ada masukan. Monggo dan 16 ayat 87. Kebalik. 78 ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Oke, berarti yang pertama kali diketahui oleh janin ketika pertama kali keluar itu apa? Jiwanya sudah menyaksikan dan bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Karena apa? Karena Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa anak cucu Adam, apakah aku ini Tuhanmu? Maka anak cucu Adam mengatakan, ya, engkau adalah Tuhan kami. Oh, berarti ketika lahir, ketika tidak tahu apa-apa, ini masih terjaga. Makanya Nabi Muhammad SAW itu bersabda, setiap yang dilahirkan dan yang terlahir itu masih dalam kondisi fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kapan munculnya? Nah, berarti kita lihat Adam dulu nih. Menurut cerita, Adam sebelum diajarin oleh Allah ilmu, tempatnya di mana? Yang selama ini kita dengar, di surga. Kapan keluarnya? Setelah diajarin, dikasih ilmu, apa sebelum? Setelah dah. Maka pelanggaran-pelanggaran itu biasanya setelah kita tahu. Dan anak kita gitu-gitu. Maka kita lihat ya, sekarang pelajaran dari Nabi Adam. Maka kemudian nantinya bahwa ilmu itu juga akan menjadikan kita, ya, satu sebagai Tuhan, dan ilmu sendiri itu akan menjadi Tuhan bagi kita. Di surat 2 ayat 30 dulu nih. Ini sebelum Nabi Adam
diajarin oleh Allah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku tidak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa kau tidak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, di sini kan belum ada cerita bahwa Nabi Adam dikasih ilmu. Sampai terus kemudian Allah memberikan ilmu. Walaupun secara tekstual bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan ism yang banyak sebagai bahasa lingual. Ism itu adalah kata benda. Ism adalah kata benda. Tetapi nanti panjenengan akan mengetahui bahwa perdebatan, perselisihan yang terjadi juga gara-gara ilmu pengetahuan. Maka wujud daripada nafsu kita ini kemudian dimasuki oleh ilmu ini, yang kadang-kadang ilmu ini yang kadang-kadang terus kemudian kita ini menjadikan kemurnian keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjadi terkikis. Maka di 31-nya baru muncul tuh. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian membukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepada aku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Bahwa kemudian ini ilmu, walaupun ilmu juga itu semuanya diturunkan ya dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu bisa dikatakan mengetahui. Maka di dalam ilmu tasawuf itu alimun bi ilmihi itu tidak sepadan dengan arifun bima rifatihi. Yang tinggi adalah arifun bima rifatihi. Tapi kalau alimun bi ilmihi ini akan menjadi masalah ketika dia tidak tahu dirinya. Maka terus kemudian asal muasal bahwa haji itu ya dari sini. Nah, maka menuju kepada Tuhan. Kenapa? Karena ternyata Nabi Adam di ayat ini sampai di 238, di 235-nya dan
Dia terperosok dalam artian kata diperdayakan oleh setan habis ini. Monggo. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna min adh-dhalimin. Dan kami berfirman, hai Adam, diamlah oleh kamu dari istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lebih baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim, kita lihat nanti kenapa dia ini berbuat kezaliman sehingga ketika haji itu yang diharuskan semua manusia itu ketika tanggal 9 di Arafah, mau sakit mau sekarat pokoknya harus dibawa di Arafah, walaupun sejenak, mau 5 menit mau 1 menit. Kenapa? Ini proses ini. Maka di surat 7 ya, 7 ini kalau kita harus rentet dan supaya jelas itu kita mulai dari penciptaan Adam di bumi. Maksudnya apa? Ditempatkan di bumi. Surat 7 mulai dari 10 dan monggo. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Bersyukur kepada apa yang telah diciptakan oleh Allah lebih dulu kita. Tapi justru kita tidak pernah menghargai apa yang diciptakan oleh Allah lebih dulu. Padahal kita terakhir. Lanjut. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis, dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Nah, kira-kira ketika berbicara dan mengiklankan summa qulna lil malaika, iblisnya di mana? Apa masih berdiam, tidak nampak? Terus kemudian setelah disuruh sujud baru nampak. Ya kan ini kan semuanya malaikat ketika itu. Dan di jiwa 30 tadi ada iblisnya enggak yang protes tadi? Kan enggak ada. Seluruh malaikat. Maka kemudian ada riwayat yang kita pernah dengar bahwa setan itu tidak pernah mati selama ada manusia. Setiap lahir manusia, ya setiap itu juga lahir ibaratnya gitu. Berarti illa iblis, kita tahu ini iblis ini siapa nanti. Maka
Di 1850 ini jelas nanti sama, redaksinya hampir sama, tapi terus kemudian di akhir Allah berstatement. Ini supaya tahu nih iblis ini munculnya dari mana. 1850 ini disebabkan apa? Nanti sampai akhirnya terjadilah yang namanya Al-Hajju Arafah. Nah, ini supaya kita tahu. Monggo. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Tambah bingung lagi kan? Tadi seluruh malaikat, terus sekarang ada jin. Pertama kali statement Allah bahwa kami, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah. Terus habis itu muncul iblis, muncul jin dari golongan jin. Maka ada statement wa ma khalaqtul jinna wal insa, malaikatnya enggak disebut. Oh, berarti yang protes tadi pertama kali sebelum diciptakannya Adam, semuanya tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Adam diciptain, disuruh tunduk, maka muncul yang namanya iblis. Makanya di situ ada golongan pecah akhirnya jin ini. Maka sampai Rasul pun itu dipilih oleh Allah dari manusia dan dari para malaikat. Nah, kita ini mau tahu sejarahnya kenapa terus kemudian Al-Hajju Arafah. Karena setelah mendapatkan masukan input pengetahuan, maka kemudian Nabi Adam tergelincir gara-gara pengetahuan ini. Balik lagi di surat 7 ayat 20. Ini kan tadi sampai 7:13 kan. Kemudian digoda oleh setan, diajari oleh setan. Monggo ndak. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, tahan dulu. Ini kan berarti Nabi Adam kondisinya auratnya tertutup. Ditutupnya pakai apa? Emang dulu sudah diajarin Nabi Adam itu, mohon maaf, budaya buat baju? Ya, makna majazi maksud saya adalah supaya nanti kita ngerti aurat itu yang mana.
Karena apa? Ketika itu Nabi Adam menutupi dengan makna, dengan daun-daun surga itu, gitu. Itu setelah melanggar apa sebelum? Berarti sebelum pakai ditutupi tadi enggak? Jadi yang aurat yang mana nih? Setelah melanggar apa sebelum? Nah, ini supaya nanti kita lebih melaksanakan dan mengaplikasikan supaya aurat kita yang tidak pernah kita korek-korek itu tertutup. Ya kan? Tapi ini dikasih bisikan. Bisikan ini menjadi pengetahuan, cuman dalam bahasa Arab disebut ilmu. Ternyata di sini dikatakan oleh setan, Adam, Allah tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini, tapi hanya Allah tidak ingin kamu jadi malaikat dan kekal di dalam surga, kan gitu. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian gara-gara dapat informasi dari setan, akhirnya mempunyai keinginan yang tinggi sekali untuk supaya kekal. Saya ulang, untuk supaya kekal di dalam surga dan supaya menjadi malaikat. Kan dikasih tahu nih, Allah tidak melarangmu ke pohon, kecuali hanya Allah tidak mau antakuna malaka ini. Setelah dikasih tahu, Nabi Adam kira-kira, oh, ajar, ternyata gua tidak diinginkan di surga. Kalau begitu, gua makan aja. Berarti kalau berbuat dosa itu sama dengan membuka auratnya. Ya maksudnya gitu. Makanya kenapa terus kemudian haji itu contoh yang dicontohkan adalah makam Ibrahim atau makom Ibrahim, karena Nabi Ibrahim telah menunaikan perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Karena mohon maaf panjenengan itu kalau misalkan ngomong soal dosa disuruh gambar, no gambar wong nyapa. Iya kan? Gambar orangnya apa? Wong kita ini kadang nipu diri sendirinya nggak termasuk dosa. Nipu diri sendiri loh. Nah, maka disinilah kemudian di surat 21 ketahuan tuh baru. Habis itu menutupi auratnya dengan daun surga. Loh, padahal sebelumnya apakah sudah pakai baju? Wong nutupinya baru setelah melanggar. Melanggarnya gara-gara apa? Gara-gara ilmu yang dari setan masuk. Monggo. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan dia setan bersumpah pada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu berdua. Lanjut. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Artinya, maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah
bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun. Tahan. Kalau jenengan misalnya jenengan niku masuk di dalam cerita ini no kira-kira nutupinnya piye kira-kira? Daunnya jipuk, disusun ya. Padahal berarti mohon maaf bahwa sebelum melanggar ini sudah tertutup belum auratnya tadi? Tertutup dengan takwa itu. Lah ya maksudnya kita mau ngupas nih aurat yang selama ini justru yang harusnya kita tutupi kita buka. Saya ulang nih, ini masih tanda kutip nih aurat. Karena kita ini mempunyai mindset dan dogmatik bahwa aurat itu. Ya kan? Secara lahiri, ya. Loh, itu masuk, enggak apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa aurat yang diceritakan oleh Nabi Adam, kalau toh itu secara fisik, wong nyun sewu sebelum melanggar itu belum pakai apa-apa. Tapi setelah melanggar baru muncul yang namanya daun-daun dari surga. Nih, oh berarti aurat, tapi di sini sauah saya di sini. Maka sauah itu disebut kejelekan ataupun aib di kita. Nah, di sini ini mulai ini. Maka kadang kalau misalkan ada orang haji di Arafah terus kemudian cerita ya enggak connect. Saya nanti coba saya akan ngerekam budaya wukuf di Arafah yang mulai dari Cina, Jepang, yang ada solawat kayak Dragon Master juga, kayak di wihara itu. Dan di sana nggak masalah dan tidak diprotes oleh Kementerian Haji di sana. Sehingga sama teman-teman, iya Ram, wah aku perlu direkam. Cuman waktu itu saya lupa. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Akan saya rekam. Karena apa? Ternyata wukuf itu setelah ini. Wukuf itu setelah ini. Baru terus kemudian, ya kan tadi setelah dia suci, sampai diajarin oleh Allah, terus kemudian masuk setan tuh. Di surat 23-nya nyesel baru. Di ayat 3-nya dan 7 ayat 23 lah situ. Nah, monggo. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, kira-kira panjenengan, kalau merasa direndahkan, kalau merasa dihinakan oleh orang lain, itu gara-gara apa? Gara-gara kita merasa tinggi. Ayo, bener gak? Coba kalau panjenengan itu merendahkan diri serendah-rendahnya, mungkin nggak direndahkan orang lain. Sudah nggak ada tempat yakilah kita ini sudah rendah. Kalau toh panjenengan misalkan rugi, bangkrut ataupun rugi tapi masih ada ya ala kadarnya harta.
ya kita masih bersyukur. Ataupun bangkrut sehingga tidak punya apa-apa, tambah bersyukur. Karena apa? Ya karena nggak mungkin bangkrut lagi. Sama dengan tadi loh maksudnya. Berarti dalam kondisi Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana, Nabi Adam itu sudah rendah deprok, ngesot gitu kan. Maka di sini loh terjadinya wukuf. Maka ketika wukuf, mohon maaf ini justru setelah wukuf, waduh, habis ini dapat gelar gue. Maka disebut Al-Hajju Arafah. Karena sehingga setelah ini Nabi Adam dapat, oh ini toh sejatinya saya. Ini adalah wujud dari pengakuan Nabi Adam alaihis salam. Maka muncullah yang namanya apa? Haji Arafah itu. Jadi sebenarnya kuncinya siji toh. Orang yang haji itu harus tahu dirinya sehingga tahu Allah. Maka sampai dalam ilmu dunia tasawuf dikatakan man arafa nafsahu arafa robbah, karena tahu jati diri. Nah, sementara ini ketika mohon maaf ketika ini haji semuanya dan ketika di Arafah itu sudah, tapi setelah keluar dari Arafah nggak tahu tuh. Akhirnya Arafah kepada dirinya ini tertutup kembali dengan apa? Tertutup kembali dengan pengetahuan. Dan mohon maaf nggak usah jauh-jauh, kadang masih di dalam haji aja berbantan-bantan berselisih gara-gara ilmu kok. Di surat 3 ayat 19. Inna dina 'inda Allahil Islam wa maktalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Oke. Jadi berselisihnya itu gara-gara apa? Pengetahuan. Dulu panjenengan masih SMP, masih SMA, sama teman-teman panjenengan biasa enggak? Oh, gitu. Tapi setelah datang ilmu pengetahuan, gitu loh, akhirnya terjadi perselisihan. Ya, tadi dari janin diambil kesaksian, terus kemudian dikeluarkan oleh Allah dalam kondisi tidak atau apa-apa, masih dalam keadaan fitrah gitu loh. Terus kemudian seiring dengan itu pengetahuan muncul. Ternyata yang namanya tauhid nafsu itu juga berwujud ilmu pengetahuan. Maka di sini munculnya adalah satu ilmu, akhirnya muncul perdebatan ataupun perselisihan. Ilmu itu akhirnya muncul yang namanya kedengkian. Kedengkian ini muncul gara-gara juga ilmu. Cuman kita kan ngomong mulai dari kecil itu kita sudah ilmu matematika, ilmu itu pokoknya pengetahuan. Gitu. Nah, sekarang kita balik nih. Oh, berarti benar-benar kita ini munajat kepada Allah. Ilmu Allah lah yang diberikan. Karena ternyata di Al-Jasiyah 45 ayat 23, ilmu itu bisa menjadi Tuhan.
Ilmu itu mohon maaf karena Tuhan itu tahu yang lebih, mana yang sesat, mana yang dapat petunjuk. Tapi gara-gara ilmu kita menjustifikasi, ngejat, menghukumi orang lain gitu, dengan zalim, dengan musyrik, dengan kafir, gara-gara ilmu. Ini ayatnya. Monggo. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Tahan. Berarti jangan-jangan kita termasuk yang ini. Kita ini mungkin enggak melaksanakan yang menurut kita itu adalah ibadah tapi pakai nafsu. Jangan-jangan kita lakuin itu. Nah, wujudnya apa ini nafsu ini? Lanjut. Dan Allah memberikannya sesat berdasarkan ilmunya. Wa adallahu Allah, memberikan kesesatan atau membiarkan dia tersesat. Dan Allah telah menguji mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkan hisab? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Pertanyaannya, kesesatannya dasarnya apa? Ilmu. Maka kalau panjenengan buka statementnya Syekh Nawawi Al-Bantani yang menjadi ulama di Mesir, gitu. Itu ada ulama atau ulama yang syariah, ada hukama yang ini tidak pernah menghukumi berdasarkan hukum, sudah tidak melihat hukum, tapi hukama itu melihatnya kepada hikmah. Kayak Nabi Musa diajarin oleh Nabi Khidir, ataupun Khidir anak kecil dibunuh, yang dilihat bukan soal hukum. Kapal dilubangi, yang melihatnya bukan hukum, tapi melihatnya sudah di hikmah. Maka sebenarnya haji ini masalah hikmah. Haji itu adalah masalah hikmah. Maka munculnya adalah ada contoh Nabi Ibrahim alaihis salam. Intinya satu, untuk mengesahkan lagi Allah, sebagaimana ketika kita di dalam perut ibu kita di zuhur tulang sulbi, kita ditemui oleh Allah, diambil kesaksian untuk menzerokan lagi. Sebenarnya kita ini gak bisa zero gara-gara tidak tahu diri tuh. Kayak tadi, kenapa kita itu merasa resah dan mohon maaf merasa direndahkan? Karena kita merasa tinggi. Coba kalau panjenengan sudah merendahkan serendah-rendahnya, nggak ada orang yang bisa ngerendahin dong. Jenengan kita ini sudah rendah, mau direndahin gimana? Oke, kita ulang 3, 9, 5, 96 dan 97 dulu nih. 3 ayat 95, 96, 97, supaya kita ini tahu dan anak cucu kita nantinya juga. Jadi kita ini diperintahkan untuk melaksanakan haji menuju Allah ini adalah kunci supaya kita mampu nantinya menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun bersaksi untuk Allah.
قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, nih, lanjut. 96-nya baru muncul nih. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Jadi kalau kita ke sana dan panjenengan lihat ketika Ramadan itu keliling gitu, bener nggak? Itu Baitullahnya yang mana sih? Baitullah itu yang, mohon maaf, yang dibangun sekarang, apa yang di tengah-tengah itu? Sampai kan ada statement bahwa, mohon maaf nih, kalau ada ataupun Ka'bah itu nggak ada yang tawaf di Ka'bah, maka akan terjadi kiamat. Sudah berapa kali Ka'bah tidak ditawafin? Waktu corona kemarin awal-awal ada yang tawaf. Ada ganti burung keliling. Kan waktu itu muncul burung keliling di atas. Sebelum itu juga sudah ada sebenarnya gitu loh. Nah, maka Baitullah wudi'a sebagai petunjuk ini loh. Semua manusia lil alamin, semua manusia apa untuk orang Islam? Loh, semua manusia, kenapa? Semua manusia petunjuk. Oh, berarti ini bukan bicara soal fisik, tapi bicara soal hakikat. Karena apa? Allah berstatement bahwa petunjuk bagi manusia itu adalah sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini supaya balik lagi ke sini. Hudan lil alamin. Nah, sekarang hudan itu lil alamin, linnas dan sebagainya. Ya. Itu sebenarnya apa wujudnya? Oh, berarti yang Baitullah yang kita lihat waktu Ramadan di TV itu, yang dikelilingi itu, ini adalah bahasa perumpamaan dan bahasa simbol, bahasa prasasti. Maka kalau ini hudan lil alamin itu di 45 ayat 20-nya. Hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, ini pedoman. Apa bedanya pedoman sama petunjuk? Pedoman bisa kita miliki dan kita bisa mengakui, meyakini pedoman itu, tapi mungkin nggak pedoman terus kemudian jadi petunjuk. Belum tentu. Maka di surat 2 ayat 185 yang kemarin Ramadan sering didengunkan, Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Maka disuruh ngelilingi. Nah, di antaranya makom Ibrahim di surat 397-nya. Jadi
Haji itu untuk supaya masuk dalam keperumpamaan itu. Supaya apa? Mohon maaf panjenengan kalau mau tahu jati diri diawali dulu, maka yang benar itu ya yang tamattu umroh dulu biar tahu, baru ini adalah dasar landasannya. Kemudian di Arafah gara-gara kita menjaga ini. Monggo. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Tahan, fihi di dalamnya, maksudnya di dalam apa? Simbol. Di dalamnya ada makom Ibrahim. Cuman sekarang makom jadi apa, Bu? Telapak kaki. Padahal makom itu adalah level derajat prestasi. Dan itu di dalam sistem. Maka kemudian diomong ini, lanjut. Barang siapa memasukinya Baitullah itu menjadi amal. Tahan. Sebenarnya masuki Baitullah ada dua ini. Karena di sini adalah fihi ayatum bayinat wa man dakhalahu. Barang siapa yang masuk kepada level ini gitu loh. Atau masuk kepada Baitullah, yaitu adalah aturan Allah, karena memang nanti habis ini tahu bahwa Ka'bah ini adalah simbol apa? Ka'bah ini adalah simbol kaidah. Kaidah itu apa? Dan kaidah itu hukum, kaidah itu norma, kaidah itu adalah aturan, sistem rumus. Kita lihat nih, di sini sudah wa man dalahu kanami, atau bahwa Baitullah tadi adalah simbol dari norma. Barang siapa seluruh manusia masuk di dalam sini maka aman. Kenapa? Karena ini simbol dari petunjuk Allah, yaitu aturan Allah, yaitu Al-Quran, kitab Allah. Maka barang siapa yang memasuki hukum-hukum Allah, semuanya aman. Gak usah jauh-jauh, di keluarga panjenengan, bapak, anak, mertua, semuanya masuk kepada aturan Allah. Aman gak? Bahagia gak? Gak bahagia gara-gara apa? Ya gak masuk dalam sistem itu berarti. Nah, haji itu maksudnya itu supaya balik lagi ketemu sama Allah. Maka kita harus tahu apa sih sebenarnya kaidah, sampai kemudian kita tidak tahu bahwa Ka'bah itu apa. Terus bagi mereka yang belum bisa, gimana Ustaz? Yang belum bisa Kesananya, ketika simbolnya kita harus masuk ke sana ya. Bagi kita yang belum bisa melaksanakan terus gimana ya? Ya kan panjenengan sudah sering dengerin riwayat-riwayat, mohon maaf, ketika ada ulama besar naik haji terus kemudian mimpi didatangi oleh Jibril. Dia tanya kepada Jibril, wahai Jibril, orang berjuta-juta ini hajinya yang diterima siapa kira-kira? Dari jutaan ini cuma satu. Dikasih tahu namanya, ternyata orang Irak setelah haji. Bener. Di dalam mimpi ketemu, tapi habis mimpi setelah haji dicari bener. Ternyata ketemu di Irak, yang itu mohon maaf dia tukang sol sepatu karena mau haji, tapi mohon maaf tetangganya ada yang ngelahirin dan tidak punya apa-apa. Ongkos hajinya dikasihkan, ternyata kok ini yang diterima. Terus piye? Loh, lah ya itu maksudnya. Tidak harus fisiknya, yang harus sana. Nah, ya bonus lah itu.
Karena nanti akhirnya kita memaksa sampai mohon maaf, kadang-kadang kita ini ingin menyentuh Ka'bah tapi kita mendolimi orang lain. Karena panjenengan ngikut sini, ngikut sana, ngikut sini, ngikut sana gitu. Sama. Ini salah satu. Maka kita harus tahu dulu bahwa Ka'bah itu simbol dari kaidah. Maka Nabi Ibrahim itu meninggikan kaidah, bukan meninggikan temboknya. Maka di surat 2 ayat 127 Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu meninggikan kaidah norma, hukum, aturan itu harus kita junjung lebih tinggi dari manusianya. Bahaya kalau hukum itu lebih rendah dari manusia. Itu yang terjadi. Monggo. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdua. Tahan dulu di sini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid. Loh, qawaid loh. Qawaid itu kaidah. Kalau dalam ilmu grammatically Arab, di situ setelah ada contoh-contoh kemudian ada rumus al-qaidatu. Itu ya kaidah, hukumnya. Jadi yang ditinggikan oleh Nabi Ibrahim apa? Temboknya apa hukumnya? Hukum, tapi disimbolkan temboknya ditinggiin karena Nabi Ibrahim sudah masuk dalam sistem itu. Maka makom tertinggi di Quran itu Ibrahim. Apa buktinya? Nah, selama ini mohon maaf, menurut jenengan yang paling tinggi siapa? Nah, Nabi Muhammad, padahal di surat 2 ayat 124 Ibrahim dijadikan imam seluruh manusia loh. Makanya di dalamnya simbol tadi ada tanda-tanda. Makom Ibrahim levelnya dikasih tanda loh. 2:124. Nah, nanti Bapak Ibu, sehingga ketika misalkan haji termasuk keislaman ini harusnya dibebani dengan 5 tadi loh. Karena ternyata Islam panjenengan akan diuji dengan keislaman. Orang Buddha diuji dengan kebudaannya. Orang Nasrani diuji dengan kenasriannya. Orang begitu. Nanti ayat terakhir. Karena apa? Ini keislaman ini, mohon maaf, semua agama sebenarnya membawa kepada tauhidan. Cuman ada oknum lah. Monggo. 124 dah. 2 ayat 124. Ini loh levelnya makom Ibrahim. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, dan ibu ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Oh, kan berarti levelnya apa? Menjadi imam manusia. Makanya mohon maaf,
kalau haji itu katanya napak tilas dari Ibrahim. Tapi yang harusnya kita tahu itu tadi wa idh yarfa'u Ibrahimal qawaid. Ini yang enggak sering didengungkan. Sampai mohon maaf, itu sa'i itu yang ngelakuin siapa? Sa'i itu kan yang ngelakuin Siti Hajar. Tapi kalau panjenengan mohon maaf dibimbing masuk umroh, mohon maaf, yang disuruh lari-lari kecil ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu jalan aja nyantel. Dulu itu yang ngelakuin Hajar, kok sekarang malah justru yang diperintah? Bener nggak? Gak, panjenengan kalau pernah ke sana yang disuruh pembimbing yang dari sini nih, gitu loh, ngomongnya nanti kalau waktu ada lampu pilar hijau kita lari-lari kecil, bapak-bapak aja, ibu-ibu nggak usah, jalan biasa. Loh, dulu itu justru yang ngelakuin Siti Hajar, ini kan nggak met. Makanya bahwa nanti keislaman kita ini diuji dengan ini loh, Dan. Haji menuju kepada Allah. Kita ke masjid itu menuju kepada Allah apa menuju ke apanya Allah? Kita puasa, hajinya ikut nggak? Oke? Kita sebelum puasa zakatnya, hajinya ikut nggak? Maksudnya ketika panjenengan menunaikan zakat itu dalam rangka menuju kepada Allah apa dalam rangka pencitraan, ngono lho. Karena sedekahul azim kemarin itu ada gara-gara grup. Sampai saya berpikir, asem setan ini juga dia tahu media medsos ini. Karena teman saya itu dia itu mau menunaikan zakat goro-goro gak enak ngelis. Gak enak, Mbah, ini sing bantu ini ngelis ya. Oh, tiba pencitraan ente ya. Ini salah satu gitu loh. Jadi sebenarnya dari sini maka Islam dibangun, maksudnya gini, ketika kita diberi dengan keislaman, kita akan diuji dengan keislaman kita. Nah, maka di 5 ayat 58 bahwa kalau Allah mau, Allah itu panjenengan akan jadikan satu, nggak ada Nasrani, nggak ada Buddha, nggak ada Konghucu, dijadikan satu. Enak, gampang Allah jadikan satu, gampang nggak? Gampang aja, tinggal meteting ini lah. Cuman Allah akan menguji dengan pemberian masing-masing. Monggo. Dan kami telah turunkan kepada Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah tidak memungkinkanmu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Tahan dulu dari sini, Dan. Hendaknya kalau Allah, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu. Tapi ternyata banyak kan?
Tapi sebenarnya Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya. Tadi yang banyak tadi loh, Nasrani, Islam. Berarti masing-masing diuji dengan masing-masing. Kita tidak pernah merasa bahwa ketika kita Islam sebenarnya kita sedang diuji dengan keislaman kita. Tapi justru mohon maaf, ini gara-gara kita over pede gitu loh, tidak merasa bahwa sebenarnya kita diuji dengan itu. Nah, malah justru ini kita ini merasa sama lah, nanti kemudian sarana-sarana yang menjadi goal gate kita harusnya rendah hati, gitu, itu malah justru menjadi merasa tinggi. Kalau sudah merasa tinggi, kira-kira masuk alamat siapa? Nah ini masuk alamat siapa? Karena ketika iblis disuruh, mohon maaf, sujud nggak mau. Kenapa? Karena dia merasa lebih tinggi. Oh, kalau merasa tinggi kira-kira sopo? Padahal mohon maaf, pemberian-pemberian Allah itu adalah sebagai penguji. Berarti kalau sudah merasa lebih sempurna, berarti sama dengan itu saja. Ya namanya merasa nggak apa-apa, jangan salahin. Namanya juga merasa, cuman pertanyaannya diakui belum? Diakui kesempurnaan oleh Allah belum? Kan ngono. Tapi kalau merasa ya nggak apa-apa, boleh aja. Tapi jangan-jangan Allah tidak mengakui dan tidak nyetempel kesempurnaan keislaman kita. Maka diawali lebih bagus Arafah, al-hajju Arafah. Yuk kita mencari diri kita sehingga kita kenal dan dikenali oleh Tuhan yang pernah mengambil kesaksian. Nanti di akhir kehidupan kita mampu, mohon maaf, menyaksikan dan bersaksi atas Tuhan. Sementara ini mohon maaf, ketika kita mati, yang panjenengan harapin apa? Jembar kubure, padang jalani. Itu berlaku milenial, dulu enggak. Kuburane jembar, ya pasti dalane neng kuburan peteng. Tapi maksudnya adalah nanti asyhadu alla ilaha illallah ayat terakhir pas jam 6, maksudnya adalah Pak, setelah panjenengan nanti mati, bahkan sebelum mati panjenengan mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, maka berharaplah panjenengan menyaksikan Allah sebagaimana kita dijanin ketika janin diambil kesaksian. Ayat terakhir 18 ayat 110, saya bacakan poinnya. Kuncinya satu, Bu. Mulai detik ini jangan dirubah. Goal gate panjenengan itu berjumpa dengan Allah, jangan berjumpa dengan pembantu-pembantunya. Langsung saja harapan kita berjumpa dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Kira-kira panjenengan berharap berjumpa dengan Allah apa berharap sama Allah dikasih balasan yang tidak terhingga? Panjenengan berharapnya yang mana? Balasan yang tidak terhingga apa cuman berjumpa dengan Allah? Lah, mohon maaf, panjenengan berjumpa kan mau diwene nyoh. Itulah yang disebut pewaris. Maka Allah berstatement, watil kal jannatul lati uristumuha, surga yang kami wariskan. Lek diwaris niki kabeh ya.
Ayo panjenengan pilih ndi? Sik ragu jangan dijawab, dibuat renungan. Yuk kita munajat kepada Allah. Semoga benar-benar kita mengawali lagi untuk haji. Selalu setiap hari kita berhaji. Haji adalah bahasa Arab, bahasa Indonesianya menuju kepada Allah. Dengan apa? Sistem, jagalah sistem Allah, aturan Allah, kaidah Allah. Caranya kayak mana? Yo setiap hari baca kitabmu, pelajari kitabmu, fahami kitabmu, laksanakan kitabmu, lestarikan dan siarkan. Allahumma amin. Semoga kita, anak cucu kita menjadi hamba Allah yang selalu patuh tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada dan mewujudkan keinginan-keinginan Allah di muka bumi, wabil khusus di keluarga kita masing-masing. Ala hadzin niyah al-Fatihah. Kifayah ya Allah ya Rabb, ij'alna muslimina lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala Muhammad khairil khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.